Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari 11 Akuntansi 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi KD 3.5 dalam pelajaran akuntansi pemerintah daerah. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. KD 3.5 menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan disclosure akuntansi pemerintah daerah. KD 4.5 melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan disclosure akuntansi desa. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi standar pengakuan dan pengukuran akuntansi pemerintah daerah dengan tepat. 2. Membuat pencatatan pengakuan, pengukuran akuntansi pemerintah daerah dengan benar. 3. Menunjukkan pengungkapan disclosure akuntansi pemerintah daerah dengan tepat. Konten yang dibahas: 1. Standar pengakuan dan pengukuran akuntansi pemerintah daerah. 2. Pencatatan pengakuan dan pengukuran akuntansi pemerintah daerah. 3. Pengungkapan disclosure. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan disclosure pemerintah daerah. Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, maka diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel, yang dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Ada 3 hal yang paling utama dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, yaitu 1. Masalah pengakuan seperti kapan suatu transaksi diakui dan dicatat. 2. Masalah pengukuran seperti bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-posan laporan keuangan. 3. Masalah pengungkapan atau disclosure. Ada unsur laporan keuangan pemerintah daerah. 1. Laporan realisasi anggaran atau bisa disingkat dengan LRA. 2. Laporan operasional atau disingkat dengan LO. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Neraca. 5. Catatan atas laporan keuangan. Ada kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa yang diakui. 1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Kriteria pengakuan perlu dipertimbangkan. Standar pengakuan akuntansi pemerintah daerah. Pada pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu 1. Basis kas atau kas basis. 2. Basis akrual atau aktual basis. Kita bahas dulu basis kas. Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Dalam pembukuan basis kas dilakukan berdasarkan penerimaan dan pembayaran tunai. Oleh karena itu, pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai dan pembelanjaan dianggap sebagai pada saat dibayar tunai. 2. Basis akrual atau akrual basis. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau disingkat dengan SAP, nomor 1, basis akuntansi. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Standar pengukuran akuntansi pemerintah daerah. 1. Pengakuan adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan, pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis atau nilai jual beli ketika transaksi itu dilakukan, atau menggunakan nilai pasar yang
dasarkan pada harga pasar yang berlaku. Aset dicatat sebesar dengan pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan. Untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Standar pengungkapan atau disclosure. Penyajian informasi secara lengkap yang dibutuhkan pada laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the page. Laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALK. CALK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar. Standar pengungkapan disclosure. Susunan catatan atas laporan keuangan, setidaknya penyajiannya seperti berikut ini. A. Informasi tentang kebijakan fiskal ekonomi, makro, perda, APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. B. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih. D. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. E. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan direkonsiliasi dengan menerapkan basis kas. F. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan. Yang terakhir, daftar dan schedule. Sekian dari video saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan pesan saya untuk kalian semua yaitu di tengah pandemi seperti ini, sebaiknya kita menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada dan menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan hindari keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman di luar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.